Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Ya, pertemuan kali ini sebelum kita beranjak ke materi, silakan muklis memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya presentasi terlebih dahulu ya. Ayatul ulahnya Abdurrauf Ahmad Robil Mustafa, Ahmad Amir Mahmud, Ahmad Aris Nur Ihsan, Agustina Dharma, Ahmad Ferdian, Andri Chandra, ya, Arya Bima Utara, Baril Majid, Dia Cantika, Dewi Felia, Dinda Arifatul, Dinda Latifatul, Fadatul, Fajar Febriansyah, Fani, Fitria Inayatus, Isma Ayu, Miftahul Munir, Muhammad Faril, Muhammad Winki Indra, Muhammad Abdul Muklis, Muhammad Wahyu, Muhammad Atoibul, Muhammad Ovan, Muhammad Reza, Muhammad Syahreza, Najwa Alia, Nikita Indonesia, Mila Arista, Rasya Diki, Ratna Ayu, Riyadia, Subianto, Safa Adwi ya, Lintana Vina. Ya, oke. Untuk kali ini mari kita, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga kita dilimpahkan oleh Allah kesehatan ya. Dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana, sudah bersih semua kelasnya? Tadi sudah piket? Sudah. Oke, sip semua. Nah, untuk meregangkan otot-otot biar tidak lemas, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Ya, 1, 2, 3. Garuda
paham apa yang Dunia sampaikan kemarin? Nah, sudah dibentuk 5 kelompok? Ya, Dunia akan menyampaikan hari ini kita menulis teks anekdot. Safa kelompok berapa? Kelompok 4. Kemudian Retna kelompok berarti 1. 1, 2 mana? Ya, Nila 3, 4. 4 5-nya? 5? 5. Melamun. 6. Yang 6 mana? 7. Nah, 8. Kita harus fokus ya, Jang. Fokus itu tidak hanya pas pagi saja 1 jam, tapi pelajaran pertama sampai terakhir kita harus fokus. Tadi kan sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, harusnya lebih semangat. Kesuksesan itu tidak orang lain yang menciptakan, tetapi diri kita sendiri. Dengan tangan kita sendiri, dengan usaha dan doa. Oke, kemarin Dunia sudah menyampaikan tentang sekilas tentang struktur maupun ciri kebahasaan. Ya. Ya. Jadi, ini kalian dapat menciptakan kembali yang kita bahas yang ini, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Ya. Ini capaiannya, kalian kemarin sudah mengidentifikasi struktur teks anekdot, kemudian dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan teks anekdot, kemudian menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ini yang kita bahas sekarang, menyusun teks anekdot dengan menentukan pokok-pokok pikiran karangan. Kemudian mengembangkan kerangka teks anekdot menjadi sebuah teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara tertulis. Ya, tujuannya apa toh kita belajar teks anekdot? Nah, Dunia paparkan yang pertama, peserta didik ya mampu secara kritis mengemukakan teks anekdot melalui lisan maupun tulisan. Ya, teks anekdot dapat mengidentifikasi struktur anekdot melalui lisan maupun tulisan. Kemudian peserta didik mampu menentukan ciri bahasa teks anekdot. Nah, kita fokus yang di sini. Ya, peserta didik dapat menyusun kerangka teks anekdot dengan menentukan pokok-pokok pikiran karangan. Kemudian peserta didik dapat mengembangkan kerangka teks anekdot menjadi sebuah teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Ya, nah ini contohnya teks anekdot. Ada orang apa aja? Memakan uang. Ya, ini gambar apa? Karikatur ya. Nah ini contoh dari karikatur itu. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukanlah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Jaksa itu penuntut umum. Oh maaf, saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Jadi yang dipikir bahwa jaksa bertanya kepada hakim. Nah kelucuannya di sini ya. Nah ini contohnya.
Anekdot yaitu cerita singkat yang digunakan untuk menyampaikan kritik. Untuk menyampaikan kritik melalui sindiran yang lucu atau bersifat humor terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Tokoh publik maksudnya apa? Nah, tokoh masyarakat yang dikenal oleh publik, dikenal oleh masyarakat. Kemudian fungsinya bisa kalian lihat. Anekdot berfungsi menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, strukturnya di anekdot ada 5, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, kode. Ya. Apa sih abstrak? Ya, abstrak itu berfungsi memberikan gambaran tentang isi, biasanya menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Abstrak disebut juga sebagai tahap pembukaan. Jadi seperti tahap pendahuluan. Kemudian yang kedua, orientasi itu awal kejadian cerita, latar belakang suatu peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini, ya. Kemudian yang ketiga, krisis menunjukkan masalah yang unik, tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan, ya, dimaknai dengan kejadian ketidakpuasan. Reaksinya itu apa aja? Orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Kode ini apa? Simpulan tentang kejadian yang sudah dilalui. Ya, ini tadi contohnya. Contoh teks anekdot. Perhatikan, ya. Perhatikan, ya. Aksi maling tertangkap CCTV. Pelapor, Pak, saya kemalingan. Seorang warga melapor kemalingan, itu abstraksi. Termasuk apa abstraksi? Pengenalan. Pelapor, Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Pelapor mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak. Ini termasuk orientasi. Kemudian polisinya, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam. Ya, itu sisi krisis, ya. Pelapor belum, sambil menata polisi dengan penuh keheranan. Oh, itu ilegal. Anda saya tangkap, malah yang melapor ditangkap. Pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, ini sisi uniknya di mana? Di krisis dan reaksi, ya. Wong yang kemalingan malah disuruh minta izin karena ada izin mereka enggak. Nah, itu sisi lucu atau humornya, ya. Nah, kita ini menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot, ya, menggunakan kalimat masa lalu. Yang kemudian, yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu apa? Ya, tidak membutuhkan jawaban. Kemudian menggunakan konjungsi. Konjungsi kata tunggu, waktu, seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan. Ya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah imperatif. Yang keenam, kalimat seru untuk anekdot disajikan dalam bentuk dialog.
adalah kalimat penggunaan konjungsi, yaitu akhirnya. Kemudian penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela. Penggunaan kata perintah Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Penggunaan kalimat seru, oh maaf, ya. Kemudian, nah ini kita fokus di sini karena nanti kalian merangkai kerangka menjadi sebuah teks anekdot. Setelah memahami batasan anekdot, isi struktur dan ciri kebahasaannya, berikut kalian akan belajar menulis. Hal yang pertama, siapkan gambar karikatur sebagai media pembelajaran menulis teks anekdot berdasarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, kerangka teks anekdot berdasarkan struktur. Nanti aspeknya ini, Cak. Yang pertama, menyusun tema. Yang kedua, masalah yang dikritik itu apa? Ya. Yang ketiga, mengandung kelucuan atau humor. Yang keempat, tokohnya siapa yang berperan di teks anekdot tersebut. Strukturnya abstraksi, orientasi, kritik, reaksi, kemudian alurnya bagaimana, maju atau flashback, kemudian suasananya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, ini ya, ini langkah-langkahnya untuk kalian membuat teks anekdot, ya. Kalian boleh membaca surat kabar, kemudian menentukan permasalahan yang muncul di sekitar lingkungan. Yang kedua, ini tema yang ingin dibuat, ya. Peserta didik menentukan satu berbagai pilihan tema, ya. Menentukan sesuatu yang ingin dikritik itu apa yang mau dikritik. Nah, kemudian selanjutnya memberikan unsur humor. Terdapat peristiwa yang ingin dikritik. Yang kelima, membuat narasi. Narasi itu cerita dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor di dalamnya. Jadi mengkritik tanpa memberikan kesan yang jelek. Mengkritik dengan humor, dengan kelucuan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya setiap kelompok perwakilan setiap kelompok ada yang dipahami? Sudah dipahami ya? Nah, ini nanti Bunia memberikan LKPD kalian masing-masing kelompok memilih. Jadi memilih sendiri tema apa yang ingin ditulis. Ini ada LKPD, nanti kelompoknya ditulis, kemudian jawabannya di sini, dan kalau tidak muat di belakang. Oke, perwakilan kelompok boleh maju ke depan, silakan untuk memilih. Nah, ayo silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dituliskan di LKPD.
Dalamnya harus ada apa namanya struktur dan jadi kebiasaan. Tadi ya. Iya. Di struktur ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. 8. Udah dapat. Ujian nasional
Untuk bahasanya sudah ada kesulitan kelompok satu ya. 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 Struktur ya. Gimana? Sudah selesai? Umurnya yang dikritik itu tidak kritik secara anekdot itu kan mengkritik dengan candaan dengan sesuatu yang lucu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Febrian, saya sebagai koordinator dari kelompok 2. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota. Di sebelah kanan saya ada di atas. Kalau ini yang keras. Di sebelahnya lagi ada Ahmad Asurisan sebagai sekretaris. Di sini ada Rifat Wahyu di anggota dan Ilaista sebagai narasumber. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh narasumber. Saya akan menceritakan desa review yang telah kelompok kami buat berjudul Pengawas Tutorial. Suatu hari diadakan ujian nasional di SMA Melati. Nah, untuk menghadapi ujian nasional ini, persiapan telah dilakukan. Bahkan sekolah sampai mengundang polisi loh untuk ujian kali ini. Nah, pada pagi hari kami sedang sarapan sambil menonton televisi. Di dalam televisi tersebut muncullah berita tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Setelah itu, kami pun bersiap berangkat untuk ke sekolah dan melaksanakan ujiannya. Bel berbunyi, tanda ujian akan dimulai. Semua siswa sudah mempersiapkan dan duduk di bangkunya masing-masing sesuai urutan nomor yang diberikan. Beberapa saat kemudian, pengawas bertopi masuk dan menyapa siswa-siswa. Selamat pagi anak-anak, kerjakan ujiannya dengan jujur ya, ucap pengawas tersebut. Kami kaget dan membatin, kenapa ada polisi di sini? Aku pun berlalu, semua siswi mengerjakan ujiannya dengan tenang. Namun, ketika dia menunjukkan pukul 8.30, kami kesulitan dengan satu soal di lembar jawabannya. Dia berusaha mencari contekan. Nah, tapi pengawas tersebut mengetahui gerak-gerik Tony. Yo, jawabannya saya robek loh, ucap polisi tersebut. Maaf Pak, ucap Tony. Lalu Tony pun bertanya kepada polisi tersebut, keamanannya tinggi banget ya Pak? Tanya Tony. Oh iya dong, ini kan ujian nasional, ujian sangat penting untuk kamu. Balas polisi tersebut dengan bangganya. Tapi kok tikusnya nggak dijaga Pak? Tanya Tony dengan polos. Polisi pun bingung. Tikus apa? Saya nggak jaga tikus kok. Tanya polisi tersebut. Tony pun memahat. Itu loh Pak, masa nggak tahu? Tikus itu yang ada di TV, koruptor. Jadi sini aja dia masih dengan segini ketatnya. Masa pejabat tinggi itu tidak? Kok sampai bisa korupsi itu gimana? Polisi itu ngapain sih Pak? Jelas. Sudah? Ya? Maju sini dulu, gak apa-apa. Nah, ada yang gak apa-apa sini. Yuk, sini. Menanggapi dari kelompok lain, silakan. Silakan menanggapi. Ya, Nila silakan. Kenapa di dalam cerita tersebut menggunakan karakter polisi? Kenapa nggak yang lain? Menjawab pertanyaan dari Nana. Nah, kenapa sih pakai karakter polisi? Sebenarnya polisi itu presentasi dari sistem keamanan ujian nasional yang sangat tinggi. Seperti apa? CCTV, pengecekan, dan lain-lain. Nah, kalau itu aja. Ada yang lain menambahkan? Ya, ada yang lain menanggapi kelompok ya, silakan. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, sistem keamanan yang tinggi itu sangat penting. Ujian nasional begini itu
jangan cuma kota di sini tuh bagus sekali. Namun kenapa bisa pejabat-pejabat ini tuh sampai koruptor? Sistem keamanannya gimana kok bisa sampai koruptor? Apalagi pelaku koruptor bisa dipenjara, tapi penjaranya mewah sekali seperti 3 penjara. Bahkan ada yang bisa dibebaskan. Itu kenapa bisa begitu loh? Ya. Ada lagi? Sudah puas dengan jawaban kelompok nilai? Sudah. Iya, di sini menceritakan tentang pengawas bertopi ya. Disajikan kelompok nila bahwa ujian nasional sangat ketat sekali diawasi ya. Tapi kenapa koruptor, tikus-tikus berdasi masih berkeliaran, tidak tertangkap? Nah itu di sini lupa kenapa tidak menangkap tikus-tikus. Saya tidak menangkap tikus, saya tidak bilang tadi? Iya, tidak memiliki tikus untuk dijaga. Jadi keamanan ataupun di negara kita masih banyak ada tendensi untuk para koruptor itu berleha-leha karena ada backingannya. Padahal di kepolisian ada Propam, polisinya polisi. Nah, untuk penerus bangsa, ya, contohnya saja mencontek itu juga korupsi. Jadi dari awal kami sekolah tidak boleh korupsi, apalagi plagiat, meniru hasil karya orang lain kamu akui dengan apa? Karya sendiri. Oke, sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berikutnya. Ya, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fatimah. Saya bekerja sebagai moderator. Dan di samping saya ada Ayu Puspita sebagai narasumber. Dan di sampingnya lagi ada Rasul Biasa dan Rasul sebagai penulis. Nah, di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami menulis teks akhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu membuat teks ada 2 judul soal anggota MPR. Pak Padi dan Pak Dadang adalah salah satu kader parpol yang sama-sama mencalonkan diri sebagai anggota MPR. Kemudian suatu ketika mereka sudah selesai menerapkan berkas pencalonan KPU, mereka pun menyempatkan diri untuk melakukan di sebuah warung yang berada di jalan Pak Padi, apa yang kamu lakukan kalau nanti sebelum menjadi anggota MPR? Pak Dadang pun menjawab, saya akan menjadi anggota MPR yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Kenapa? Karena dari rakyat sudah menitipkan aspirasi kepada kita. Jadi sebagai wakil rakyat, kita harus menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknya. Pak Tadi itu menjawab, terus apa pendapat tentang korupsi? Pak Dadang, korupsi itu menurut saya adalah tindakan yang tidak memiliki moral yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun termasuk kita sebagai wakil rakyat yang telah diberikan amanah oleh rakyat. Tentunya hal itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Jika saya menjadi anggota MPR nanti, saya akan membuat hukum yang cocok untuk para koruptor, yaitu hukuman mati. Cara tersebut menurut saya membuat kecil dalam oknum yang ikut melakukan korupsi. Dan dengan jawaban dari Pak Dadang tersebut, Pak Joko malah menjawab
yang namanya wakil rakyat bukannya mensejahterakan rakyat, tapi malah mensejahterakan diri sendiri. Dia pun menjawab, yang lebih parahnya yaitu banyak yang terlibat kasus korupsi. Parah memang bro, sekarang rakyat lagi tersiksa dan wakil rakyat masih makmur. Banyak rakyat yang hidup di jalan, sementara wakil rakyat lagi mewah dan juga di rumah mewahnya. Betapa senang sekali mereka hidup di posisi berbeda, di posisi berbeda. Sudah pun menjawab, tapi bro, kalau dipikir-pikir sekiranya rakyat itu berarti mewakili rakyat. Mereka yang mewakili rakyat, artinya rakyat mau kaya sudah diwakili oleh wakil rakyat. Rakyat mau punya rumah mewah sudah diwakili rakyat, bahkan rakyat mau beragam terus sudah diwakili oleh mereka. Nah, tapi yang datang itu maksudnya apa? Sudah pun menjawab, itu loh yang sudah kan mereka sering takut gantung. Nah, juga bro. Ya, sudah disampaikan kelompok 2 ya. Ya, 3. Silakan menanggapi kelompok lain. Ya, pilih dong. Jadi teks pertama ini menceritakan kalau Kak Jajang dan tadi yang Kak Jajang itu kan sebelum dia menjadi anggota MPR, dia tuh bilang kalau dia kan menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menampung aspirasi-aspirasi dari rakyat. Tapi setelah mereka jadi anggota MPR, mereka malah pasang menjawab. Ya, ada lagi yang mau menanggapi? Ya, silakan. Kelompok berapa? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa amanat atau kode yang ada dalam cerita? Seharusnya Kak Jajang dan Pak Adi setelah menjadi anggota MPR, mereka harus menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menjalankan rakyat, bukannya menjalankan diri. Ya. Sudah? Oke, dari cerita kelompok 3 memaparkan bahwa MPR DPR itu sebagai wakil rakyat. Perhatikan lucunya, iya, di humornya sudah ya. Apa humornya? Sudah diwakili oleh anggota rakyat. Diwakili apanya? Hah? Kayaknya sudah diwakili. Kemudian punya rumah mewah sudah diwakili. Kemudian apa lagi? Bertengkar di gedung DPR juga sudah diwakili. Nah, itu cerita humor mengkritik anggota DPR, wakil rakyat. Harusnya menjadi aspirasi rakyat ditegakkan, tetapi sindiran masyarakat ini bahwa waktu rapat saja tidur, tapi punya banyak rumah, punya rumah dinas, punya mobil dinas dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali, sudah ada apa strukturnya sudah lengkap, kemudian ada kalimat retorisnya, ada konjungsi ciri kebahasaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita sudah melihat presentasi dari kelompoknya Retna, kemudian sekarang berlanjut kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Delia sebagai moderator dan samping saya Bapak Adi Rahmawati sebagai narasumber di sini dan sebelah kanan saya sebagai anggota. Di sini saya mau
semua barang-barang pokok melonjak harganya, sehingga para pedagang menaikkan harga jualnya. Masyarakat mengeluh akan hal tersebut karena mereka merasa keberatan, apalagi kebutuhan makanan pokok. Mungkin sebagai orang merasa biasa saja karena mampu mendapatkannya dengan mudah. Namun tidak semua orang memiliki ekonomi yang sama. Sebab itu, melonjaknya harga barang pokok menjadi masalah di masyarakat. Pada suatu hari, pedagang di pasar mengumumkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok kepada orang-orang di sekitarnya. Seorang PNS mendengar pengumuman itu, lalu berkata, "PNS naik gaji." Lalu seorang yang mendengar perkataan itu menyeletuk, "Memangnya semua orang pegawai negeri?" Seketika PNS itu terdiam dan seorang itu berkata lagi, "Semua orang tidak seperti PNS yang gaji dan kebutuhannya ditanggung oleh negara." Sontak PNS itu pun pergi dan berakhirlah perdebatan tersebut. Terkadang suatu keputusan juga bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus melihat dari sisi yang lain. Bagaimana keadaan orang lain jika keputusan itu ditetapkan. Jangan membuat keputusan yang egoistis. Ya, ada yang menanggapi dari kelompok 4? Silakan. Ya, dari kelompok berapa? 7. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras dong, nggak terdengar ya. Ya, silakan dijawab kelompok. Terkadang suatu keputusan juga bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus melihat dari sisi yang lain. Bagaimana keadaan orang lain jika keputusan itu ditetapkan. Jangan membuat keputusan yang egoistis. Nah, ini berarti kodenya, kesimpulannya berada di paragraf terakhir. Kemudian ada lagi yang mau menanggapi? Sudah? Ya, dari kelompok 4 itu karikaturnya menggambarkan pedagang naik harga, tetapi si PNS menganggap gajinya naik. Ada apa ini? Kesalahpahaman di sini. Terlihat di paragraf berapa, Dok? Paragraf ke-3. Yang mana yang menimbulkan kelucuan? Coba. Memangnya semua orang pegawai negeri? Iya, memangnya semua orang pegawai negeri. Naik harga, kemudian naik gaji. Seketika PNS itu terdiam dan seseorang berkata lagi, semua orang itu tidak seperti PNS yang gaji dan kebutuhannya ditanggung oleh negara. Gaji ya, bukan kebutuhan, gajinya yang ditanggung negara sampai pensiun nanti. Oke, sudah bagus kelompok 4. Kita beri tepuk tangan. Ya, silakan menutup. Yang dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sudah kita dengarkan kelompok Nila, kelompok Retna, kelompok Safa'ah, ya, tentang kelucuan humor dengan kritik dengan humor. Sudah bagus semua. Di kelompok Nila tadi tentang topi, menjaga topi, kemudian anggota MPR, kemudian yang terakhir kenaikan harga. Sudah bagus semua. Kelas 10 RPL 1 berhasil melihat mendeskripsikan gambar karikatur menjadi sebuah teks anekdot. Nah, di sini refleksinya ya. Anekdot itu ya ringkasannya
banget untuk menyampaikan kritik melalui sindiran, dan sindiran tersebut bersifat humor, menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Di dalam isi anekdot terdapat sindiran kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik, bisa politikus, bisa pejabat, bisa anggota DPR MPR. Fungsi komunikasi teks anekdot untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Yang keempat, struktur teks anekdot tadi yang sudah kamu terapkan dalam teks anekdot ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan modal. Yang kelima, ciri-ciri kebahasaannya menggunakan kalimat masalah, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja aksi, dan menggunakan kalimat seru. Nah, pembelajaran kali ini enjoy enggak? Menikmati? Ya. Dengan media karikatur bisa mendeskripsikan dengan baik? Bisa, ya. Pinter-pinter semua, anak 10 RPL 1. Oke. Untuk selanjutnya, tugas individu kalian memilih sendiri gambar karikatur, kemudian kamu menulis teks anekdot secara individu. Dikumpulkan bisa di Google Classroom dan di upload di blog, bisa web, bisa web sekolah. Biar apa, Cak? Teman-teman kalian tahu hasil tulisan karya kalian sendiri, bisa dibaca oleh orang banyak, ya. Bangga enggak kalau hasil karyanya dibaca oleh orang banyak? Bangga. Oh, berarti hasil karya saya ini dihargai, ya. Seperti itu. Oke, silahkan LKPD yang kalian kerjakan tadi dikumpulkan. Wakil dari, ya. Oke, sudah semua. Ya. Nah, kita berdiri sebentar. Ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK Permata. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan muflis untuk berdoa menutup KPM kali ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan untuk bab selanjutnya, ya. Bagus semua. Dunia ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.